Nah ini ya. Jadi sampai di pertemuan terakhir kemarin kita telah mengidentifikasi untuk bahasan evolusi mencakup fenomena evolusi yang itu kalau kita definisikan sebagai perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dalam waktu jutaan tahun sampai terbentuk spesies baru. Untuk beberapa bukti yang mendukung adanya evolusi itu adalah pertama fosil. Dari fosilnya aja itu nampak ada perubahan ya, baik itu dari ukuran, tingginya, dan sebagainya. Kemudian adanya organ tubuh yang tersisa. Kita buat ilustrasi adalah seperti adanya sisik pada kaki ayam yang itu menyerupai sisiknya reptil. Padahal mereka berbeda spesies yang diberikan satu makhluk hidup berevolusi menjadi ayam, juga berevolusi menjadi reptil. Memiliki homologi sama memiliki organ yang menunjukkan kerabatannya, termasuk juga embryologi perbandingan. Kemudian di antara bahasan evolusi kan kita membahas teori evolusi ya. Dari para pencetus teori evolusi, dua tokoh yang terkenal yakni Lamarck sama Darwin menggunakan teorinya terhadap evolusi jerapah, dan kalian harapannya itu adalah bisa membedakan ketika ada suatu fenomena kemudian dia nampak seleksi alamkah, maka itu adalah sesuai dengan pendapatnya Darwin. Tapi kalau kamu nanti mengamati soal, kok di sana itu fenomena evolusinya itu adalah karena pembiasaan bagian tubuh sehingga berkembang, maka itu adalah sesuai dengan pendapatnya Lamarck. Kemudian terkait tentang mekanisme evolusi, sejatinya yang berevolusi itu hanya sekedar tubuh luarnya makhluk hidup atau fisiknya. Tapi sejatinya adalah yang berevolusi itu adalah gennya. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir itu, Rek, bahwa dua orang ilmuwan itu menyampaikan yang namanya gen yang resesif sama dominan di dalam populasi itu nggak akan berubah, perbandingannya akan stabil kalau memenuhi syarat hari ini sampai sini. Dan dari sana akhirnya kalian bisa kritisi bahwa syarat ini sebenarnya nggak mungkin terjadi di alam, sehingga yang namanya gen itu pasti akan mengalami perubahan, mengalami ketidakseimbangan. Artinya apa? Gen-gen yang tidak unggul itu akan terseleksi, yang menyisakan gen unggul yang akan mengarahkan pada evolusi makhluk tersebut. Dari temuannya, bentar ya, saya tak mengangkat air bentar. Sorry ya guys, habis ngangkat air, karena airnya udah matang barusan. Karena istri saya lagi posisi ngantar anak sekolah, jadi karena saya rumah sendiri, jadi terpaksa saya yang matikan kompornya. Amin. Oke, kita sekarang balik ke materi lagi. Baik, karena kelima syarat ini tuh nggak mungkin terjadi di alam, Rek, makanya yang namanya gen pasti akan mengalami perubahan perbandingannya yang akan menghilangkan gen-gen nggak unggul, menyisakan gen unggul yang akan mengarahkan pada evolusi tersebut. Dan dari temuannya Hadi juga kita bisa menghitung frekuensi suatu gen atau berapa persentase orang atau berapa jumlah alen dan sebagainya menggunakan rumus yang telah ditetapkan seperti ini. Kemarin sudah kita bahas nomor 1, Rek. Nomor 2, berapa jumlah orang yang karir? 582. 582. 582 orang. Yang lain jawabannya sama semua atau beda? Beda. Misalkan menurut Syarif 582, punya saya kosongan misalnya. Kan beda Pak jawabannya. Oke. Yang nomor 3,
Yang 3A berapa? Frekuensi gen PTC dan bukan perasa. Ayo berapa? Jadi kadang sudah mengerjakan atau belum? Gen perasa 0,4 yang bukan 0,6. Gen perasa adalah 0,4. 0,4. Sementara kalau yang bukan perasa berapa? 0,6. 0,6. Oke. Untuk perbandingan frekuensi genotipnya, berapa? 16,48 banding 36. Oke. Sehingga kalau kita lambangkan itu adalah, misalkan perasa itu A besar. Maka A besar banding 2. A besar A kecil banding A kecil itu adalah 16 banding 48 itu ya? Ya, Banding 36. Oke. Nomor 2 sama 3 sudah ditemukan oleh Syarif cara penghitungannya. Saya tanya dengan satu pertanyaan singkat. Paham apa belum nomor 2 sama 3? Kalau ada yang jawab, saya tunjuk secara acak untuk menjelaskan. Saya nomor 3 Kak paham. Oke. Ya, berarti nomor 2 paham semua ya? Oke, berdebat semua ya. Karena nanti kalau kalian paham, saya tunjuk acak untuk menjelaskan. Oke, karena sekarang tanggal 16, berarti yang menjelaskan adalah Alf itu. Bagaimana penjelasannya nomor 2? Ya, Mister. Oke, gimana itu caranya? Awalnya, Nomor 2. oke, awalnya gimana? Oke, gimana? Atau saya kasih
kesempatan Alvito menunjuk satu kawannya untuk menjelaskan mengenai Natal. Tunjuk aja bebas. Saya bingung. Baik. Silakan perhatikan, Rek. Bukannya saya sewot, Rek, ya. Bukannya saya apa namanya? Apa yang ini? Bukan. Kalian nampak berbeda banget ketika belajar offline sama online. Jadi ketika kemarin itu offline, itu kalian sangat-sangat apa ya? Fokus kalian itu bisa ke pelajaran gitu loh. Tapi kalau online gini saya amati kalian jungkel semua pandangannya. Enggak di layar zoom-nya, tapi ke jungkel kuabe. Jadi itu silakan ini ya, silakan apa namanya? Silahkan untuk apa ya? Diambil satu sikap yang benar untuk berikut-berikutnya gitu. Mengapa kok gini, Rek? Saya cukup shock banget melihat kemarin daftar siswa-siswa yang berkesempatan ikut SNMPTN. Ternyata proporsionalnya kawan-kawan 12.1 cukup sedikit ya. Dibandingkan dengan kawan-kawan dari kelas 12 IPA yang lain. Padahal dulu ketika kelas 10 kalian cukup menggebrak loh. Jadi kelas 10 itu kan kalian mendominasi di paralelnya IPA. Maksudnya itu mendominasi pada peringkat 50%-nya IPA gitu loh. Tapi ketika kemarin kita Bapak Ibu guru kelas 12 diundang untuk pleno penentuan siswa-siswa yang mendapatkan jatah undangan SNPTN, ternyata kawan-kawan 21 banyak yang tidak berkesempatan ikut. Nah, berarti di sini tuh ada pergeseran prestasi. Dimungkinkan kalian itu stagnan yang kamu dapatkan nilainya, tapi kelas yang lain meningkat nilainya. Sehingga peringkatmu secara paralel tergeser. Atau bisa pula mereka itu stagnan nilainya, tapi nilaimu yang turun. Sehingga kamu akan tergeser. Nah, itu silakan ini ya, silakan apa namanya? Disikapi untuk harusnya itu lebih sah kok, kita bisa lebih baik lagi seperti itu. Itu. Mister, Ya, cara mendapatkan motivasi itu gimana, Mister? oke. Baik. Untuk cara mendapatkan motivasi itu mau macam-macam, Rek. Jadi cara mendapatkan motivasi itu macam-macam, tapi itu semuanya itu adalah satu, yakni pertolongannya Allah gitu. Saya jelas itu. Nah, tapi akan saya berikan satu gambaran dulu aja deh. Mungkin kan saya sudah pernah cerita kepada kalian, Rek, yo. Jadi saya semasa SMA seperti kalian itu mungkin secara nakalnya itu mungkin 11-12 lah. Bedanya gini, zaman saya SMA itu belum ada vape. Kalau rokok udah ada, miras sudah ada, kemudian narkoba sudah ada. Tapi orientasinya itu bukan ke sana, gitu loh. Jadi nakalnya zaman-zaman usia saya itu adalah bolos, apa ngarani, lompat pagar keluar, kemudian kalau nggak gitu itu sekalian nggak masuk,
nggak masuknya itu yang menjadi apa ya? Yang menjadi ibaratnya itu trennya di saat itu adalah nguasai. Kamu ngerti nguasai nggak, Rek? Kamu pernah nonton film Cross Zero lah kayak gitu lah pokoknya. Jadi kadang itu kita bergelombol, ya bawa parang, bawa apa namanya itu gear belakangnya dikasih apa namanya itu talinya sabuk itu. Nah itu kita datang ke sekolah lain. Istilahnya itu bahasa ini dulu tuh zaman satu namanya ngedrop sekolah lain gitu. Ini nge-lag nggak, Rek? Kok kalian nge-freeze semua? Enggak, Mister. Oke, jadi kayak gitu. Jadi dulu zaman saya nakalnya itu kayak gitu. Bukan seperti yang sekarang kan mungkin beda. Yang lagi tren itu kayak gimana. Saya dulu SMA nggak pernah niat sekolah, Rek. Jadi SMA itu pokoknya dapat uang saku dari orang tua. Kalau nggak sekolah kan nggak dapat uang saku. Sampai sekolah ya sudah, kita nggak merhatiin. Suka TP-TP ke cewek. Kemudian mengintimidasi anak-anak yang lemah. Yang lemah itu biasanya itu nggak banyak kawannya, gitu loh. Nggak banyak kelompoknya. Gitu. Kalau nge-freeze yuk. Banyak aja. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Loh, masih nge-freeze kalian? Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi seperti itu. Sampai ketika saya kelas 11. Saya kelas 11, itu ada anak pindahan. Dari Jombang. Kalau saya kan orangnya, saya kan dari SMA-nya Mojokerto. Ada pindah dari Jombang itu cewek paling terbuang. Kemudian dia tuh didatangi sama guru matematika saya namanya itu Pak Naryo. Saya masih ingat sampai sekarang. Nah, didatangi, kemudian ditanyain, oh ternyata namanya Wendy. Jadi Wendy itu menyampaikan kepada Pak Naryo gini, kenapa sih kok dia itu bisa ngerjakan soal-soal matematika? Katanya si Wendy itu bilang, soal yang Bapak kasihkan itu saya sudah mengerjakan di rumah. Jadi kan dikasih kayak modul, Rek. Nah itu sama Wendy itu dikerjakan dulu sebelum besok itu akan diterangkan oleh gurunya. Nah, Pak Naryo waktu itu refleks bilang gini, Rek, iki lho Rek, lihatin Wendy gitu. Pinter. Dia itu mengerjakan soal-soal di LKS-nya, yang kamu sebut sekarang modul itu, di LKS-nya, itu dikerjakan sedurunge pelajaran dimulai. Ojo koyo hadiku, saya ditunjuk Rek sama Pak Naryo. Beneran tuh. Ojo koyo hadiku, aku besok mikir pacar itu. Saya ditunjuk gitu sama Pak Naryo. Entah apa, yaitu mungkin karena pertolongan Allah saya bilang. Tiba-tiba langsung di batin saya itu bilang gini. Lihat Pak, habis ini saya buktikan Pak. Langsung malamnya LKS yang dikasih beliau itu saya kerjakan semua soal-soalnya. Abot Rek, wabot temenan. Satu soal matematika, aku mengerjakannya dari habis maghrib sampai jam 10 malam. Gak enak matematika apa sih? Matematika kan soalnya pilihan ganda, Rek. Ono soal, kita kerjakan, seret, wis ketemu jawabannya. Loh, di pilihan jawaban enggak ono. Nyuwari lagi sampai ketemu lagi. Dan itu ternyata ketika saya bisa mengerjakan ketemu jawabannya, itu ada suatu sensasi seneng yang luar biasa. Ternyata gini ya, kesenangannya ketika saya bisa mengerjakan soal sendiri dan saya tahu jawabannya. Akhirnya di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sudah tidak selama hari pertama saya mengerjakan soal itu. Dan akhirnya saya bisa matematika. Dan saya merasakan, oh ternyata sensasi ini gara-gara pinterku enak ya ternyata. Akhirnya merambat ke fisika, ke kimia, ke semua mata pelajaran yang saya tempuh waktu itu. Saya kelas 10 pecundang. Saya kelas 11 semester 1 setelah diomongin Pak Naryo itu,
saya bisa peringkat 3. Semester 2, saya peringkat 1 di kelas 11. Langsung teman-teman saya main, komplotan saya main, yang biasanya itu kita mukulin anak lain dan sebagainya, kaget kabeh. Kok iso apa ini kita ini? Dan itu akhirnya berlanjut sampai kelas 12, sampai saya kuliah. Saya dulu menemukannya gitu. Berarti, kalau kamu tanya, ya apa belajar caranya biar itu semangat? Berarti saya biasa semangat, itu gara-gara Pak Naryo dulu, guru matematika saya bilang seperti itu. Coba kalau dulu itu gak bilang, Rek, kalau sampai sekarang gak ngajarin kamu. Rek. Kalau yang gak masuk kuliah palingnya. Nah, berarti dulu itu Pak Narjo kayak gitu, bilang ke saya kayak gitu, itu karena Allah itu yang mengarahkannya. Lah terus ya apa? Lah mister aku sampai sekarang belum ditolong sama Allah, mister ya apa? Ya ikut jalukan rek, donga lek kamu jadi tolong dia. Gitu. Jadi tidak bisa. Jadi kalau misalkan gini loh, kalau kalian yo secara batinnya kalian itu tidak ada orientasi, kayak gimana pun seorang motivator dalam memotivasi kalian untuk bisa kalian punya greget yang lebih tinggi untuk belajar, menjadi pinter, itu gak bisa. Soalnya apa? Gak duwe kuasa deh. Iki kan sing coba memotivasi kan diriku. Ya tetap kalian adalah anak kelas saya, meskipun saya bukan wali kelas kalian lagi. Kan cuma saya, seorang pinter hati gitu loh. Saya nggak punya kuasa apa-apa deh. Kan harus dikasih contoh sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja itu loh, untuk memotivasi orang, itu aja beliau masih belum sanggup kok. Apa bukti nih? Kan namanya Nabi Muhammad itu kan masih belum masuk Islam. Padahal kurang hebat gimana Nabi Muhammad dalam memotivasi. Itu sebagaimana Bapak, bagaimana lemahnya kita. Itu sih yang bisa sedikit saya kasihkan pengalaman saya. Nah, terus gimana kalau kalian? Ya wis. Kalau kamu belum mendapatkan sentilan kayak tadi, motivasi lagi aja dirimu sendiri. Habis ini, semester ini saya belum berkesempatan untuk bisa masuk ke jatah undangan. Berarti apakah saya sudah pasrah, nyerah? Enggak. Optimalkan sisa waktu untuk kamu habis-habisan mempersiapkan diri menghadapi UTBK. Kalau zaman kan namanya SBMPTN, kalau kamu kan namanya UTBK sekarang. Jadi kamu bisa habis-habisan waktumu itu gak banyak ikisan. Kamu siapkan untuk menghadapi UTBK. Itu. Oke, saya ada lagi nih ya. Oke, baik. Jadi ini tadi itu saya menyampaikan hal ini tadi itu, gini maksud saya, Re, untuk soal yang ini itu nanti akan keluar satu soal di USP. Seperti saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kalau kalian paham, berarti kalian sudah siap satu soal benar di USP. Tapi kalau kalian nggak paham, kamu mengikhlaskan satu soal USP itu salah. Dan untuk materi ini, Re, itu beda sama seperti sebelumnya. Kalau kamu yang ini adalah tentang teori evolusi, kamu bisa baca. Tapi kalau untuk yang ini, Re, nomor 2 sama 3 ini, Re, ini itu harus kalian latihan. Jadi ini untuk bisa memahami itu harus dengan latihan. Makanya tadi saya arahkan iki piro untuk memastikan kalian ini sempat mengerjakan apa enggak gitu loh. Kan saya tidak mengasihkan GC kan. Tapi kan kamu tuh bilangi di pertemuan sebelumnya, 1 itu adalah kita bahas, 2 sama 3 itu tugasku. Artinya apa? Saya bilang itu biar kamu tuh latihan. Itu. Baik, kita sekarang aja nomor 2 biar nanti semuanya paham. Pada suatu populasi terdapat 9 orang penderita kidal.
Oke, kidal di sini kan dia resesif nih. Resesif. Maka dia kita lambangkan gen K kecil deh. Sementara tidak kidal itu dominan. Gen K besar. Berarti kidal kita lambangkan Q, sementara yang dominan kan kita lambangkan P. Oke. Yang kidal itu 9 dari 10.000. Berarti orang kidal ini kan Q kuadrat. Kok Q kuadrat sih? Oke, enak. Orang kidal ini kan memiliki genotip K kecil, sehingga dia adalah Q kuadrat. Karena Q dikali Q. Maka ketemu Q kuadrat sama dengan jumlah orang piro? Songo dibagi 10.000. Piro guys? Berapa? Tuh. 0,009. Suara saya kedengaran enggak? Dengeran. Dengar. Oh iya. Berapa? 0, 0,009. oh iya. Berarti kok aneh ya, nek nge-freeze ya. Nek nge-freeze kok ngene sih? Nah, ini. Hilang kalian tulisannya. Soalnya sebagian diri kalian nge-freeze, Rek. Lagi. Berarti Q kuadrat ini adalah sama dengan 9 dibagi 10.000 sama dengan 0,0009. Itu Q kuadrat. Berarti kalau Q saja akar pangkat 0,09 berapa? 0,03. 0,03. Wis. Kalau Q ketemu, P pasti ketemu. Rumus P adalah P plus Q sama dengan 1. P plus Q sama 1, sehingga P sama dengan 1 dikurangi Q. Artinya 1 dikurangi 0,03. Ketemulah 0,9. Berapa? 97. Karir rumusnya adalah PQ. Berarti frekuensi karir itu kan sama dengan 2 PQ. Maka sama dengan 2 dikali 0,97 dikali 0,03. Ketemulah 0,0582. Itu frekuensi orang karir. Tadi kan frekuensi orang yang kidal itu kan jumlahnya dibagi 10.000 ketemu 0,09. 0,09 didapatkan dari 9 dibagi ini. Kalau frekuensinya itu adalah sekian, sementara orangnya itu sekian, berarti kan 2 PQ yang ketemu 0,0582 itu kan didapatkan dari X dibagi 10.000 ketemu 0,0582. Berarti X berapa? Ini dikalikan 10.000. Itulah jumlah orangnya. Maka di sini jumlah karir sama dengan
0,0582 dikali 10.000 sama dengan 582 orang. Oke, itu caranya. Oke. Nomor 3. Populasi terdapat kelompok orang merasakan PTC. Jadi PTC itu gini, Rek. PTC itu satu semacam kertas gitu, Rek. Nah, itu ketika dijilat, untuk orang yang bisa merasakan itu akan terasa pahit. Tetapi beberapa orang tertentu kita kasih PTC, itu nggak terasa apa-apa. Berarti itu adalah orang yang tidak dapat merasakan PTC. Dan sifat mampu merasakan PTC itu dominan, sementara yang nggak merasakan PTC itu adalah resesi. Nah, yang tidak merasakan, jadi saya misalkan adalah yang merasakan itu adalah gennya A besar. Dominan. Berarti dia misalkan gen A besar. Sementara kalau tidak merasakan resesif, gen A kecil. Nah, di sini yang merasakan itu kan 36%. Nih. Oh, yang merasakan itu adalah 64%. Yang tidak merasakan itu adalah 36%. Berarti kalau itu tidak dapat merasakan PTC, berarti kan dia dalam keadaan A kecil. Sehingga kalau kita lambangkan Q, maka dia adalah Q kuadrat. Yang bisa merasakan itu kan 64%. Apakah 64% ini adalah A besar? Pastikan dulu. Apakah ini A besar? Ada yang kari, ada yang A besar, A kecil. Iya, sehingga dia adalah A besar plus 2 A besar, A kecil. Sehingga di sini tuh bisa kita lambangkan P kuadrat plus 2PQ. Karena dia kan A besar, A kecil juga bisa merasakan. Sehingga, mana dulu yang dicari? Jangan yang 64% dulu. Karena ini kalau kamu cari, berarti P kuadrat plus 2PQ sama dengan 64%. Susah nanti kita menghitungnya. P belum ketemu, Q belum ketemu. Maka yang pasti adalah ini. Karena ini pasti Q kuadrat, cuma 1 peubahnya. Maka Q kuadrat itu sama dengan 36%. Maka sama dengan 0,36. Berarti berapakah Q? 0,6. Sama dengan 0,6. Inilah frekuensi gen. Bukan perasa PTC. Yang diminta adalah gennya. Karena gen itu cuma 1. Kalau P kuadrat atau Q kuadrat itu namanya pasangan gen. Kalau Q ketemu, P pasti ketemu. Rumusnya P adalah 1 dikurangi Q. Sama dengan 1 dikurangi 0,6. Berarti berapa? 0,4. Sama seperti yang disampaikan oleh Syarif tadi. Berarti perasaannya adalah 0,4. Nah, sekarang genotip. Genotip pernah kita singgung. Misalkan adalah persilangan antara tinggi disilangkan dengan pendek, tinggi dominan, maka genotipnya tinggi adalah
Sementara pendek adalah, berarti kan genotip itu kan pasangan gen. Kalau pasangan gen berarti P apa P kuadrat? P kuadrat. P kuadrat, bagus sekali. Kemudian banding 2PQ banding Q kuadrat. Oke, coba P kuadrat, ya 0,4 di kuadrat berapa? 0,16. 16. 2 PQ, 2 dikali 0,4 dikali 0,6. Ini kan 0,24. 0,24 dikali 2, 0,48. 0,6 kuadrat, 0,36. 36. Karena perbandingan, berarti kalau semuanya kita kalikan 100 kan boleh. Berarti ini sama aja. Satu di sini. 16 dibanding 48 dibanding 36. Sama seperti temuannya Syarif. Loh, ini kan 64 itu kan tadi dikatakan dia adalah ini. Apakah benar? Nah, coba sekarang. Loh, apa gitu? Loh, kok ono sing sign in? Iki apa iki? Pada sampai jam berapa ya? 925 kan ya? Orang sing sign in. Lah iki mbok tambahno iki, apakah benar 64? Ya. Nah, itu sebagai penanda bahwa 64% itu bukan P kuadrat, tapi itu adalah P kuadrat plus 2 PQ. Oke. Oke, jadi silakan bisa di screenshot untuk sumber belajar nanti ketika USP biar kalau ada soal seperti ini nanti bisa mengerjakan. Kalau frekuensi gen itu berarti gennya aja, P aja atau Q aja. Tapi kalau frekuensi orang itu kan muncul karena dia dalam badan pasangan gen, berarti P kuadrat atau Q kuadrat. Oke, cukup ya. Kan saya hapus. Nah, satu di antara bahasan pada materi evolusi itu adalah munculnya satu pertanyaan. Kan kalau kita amati di embriologi perbandingan, ingat ya perbandingan ya. Iki ono embrione ikan, ono embrione apa itu? Kata embrione kadal, lalu kura-kura sampai sini embrione manusia. Kan podo kabeh, mirip kabeh. Yang itu diasumsikan dulu awalnya adalah satu spesies, kemudian dia berevolusi secara divergen. Jadi ini, inu, ini, iti, uti. Dia kan podo kabeh tahapan awalnya. Yang itu ada celah lisannya dan sebagainya itu. Nah, ada pertanyaan. Asal mulanya iki dari mana sih? Sehingga muncul satu bahasan dalam evolusi, yakni dengan judul teori asal usul makhluk hidup. Nah, itu sejarahnya. Itu ada di halaman bawahnya itu dari modul kalian. Halaman 14 ini. Kalau kita misalkan belajarnya offline, dan punya waktu banyak, kita akan adakan eksperimen. Eksperimennya persis seperti yang kamu kerjakan di kelas 10. Yakni kamu memasak kanji, kemudian kamu siapkan 3 botol. Kanji yang udah matang itu kamu tempatkan pada 3 botol. Botol 1 itu rasa original ya. Yang kedua itu rasa asin, kayak omongannya cowok. Yang ketiga itu kayak
kamu, manis. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ini didiamkan beberapa hari, kemudian nanti akan diamati ada nggak perubahannya, warna, bau, sama teksturnya. Kalau kalian merecall pengetahuan kalian pada saat kelas 10, kan ono beda sih, Rek. Yang dikasih garam sama gula kan kamu amati dia nggak ada perubahan gitu loh, daripada yang nggak dikasih apa-apa gitu kan. Setelah kamu tahu bahwa garam sama gula kan sebagai pengawet, sehingga kanji yang berubah menjadi warna baunya itu kok menjadi gak enak, nah itu kan karena ada makhluk hidupnya. Nah akhirnya kamu ditanya, dari mana itu asal mulanya makhluk hidup? Itu kalau kita bereksperimen. Kan kanji kan benda mati. Lah kok tiba-tiba ada makhluk hidup itu dari mana? Nah itu kalau kita bereksperimen. Lebih dari itu, akhirnya kamu menjawab ini semua, kemudian mengerucut pada nomor 5. Kira-kira eksperimenmu itu sesuai dengan teori abiogenesis ataukah biogenesis? Nah, dalam perkembangannya, teori asal-usul makhluk hidup itu berkembang. Yang pertama muncul itu adalah teori abiogenesis, yang kedua teori biogenesis, yang ketiga teori evolusi kimia, yang keempat teori evolusi biologi. Nah, itu adalah 4 teori asal-usul makhluk hidup. Oke, coba 1 menit ini kalian temukan apa sih bedanya teori abiogenesis sama biogenesis. Apa? Kalau kamu gemar membaca modul itu jawabannya ada di halaman 6. Biogenesis dari benda mati. Yang Abiogenesis benda biogenesis mati. makhluk hidup. Oke, gimana tuh maksudnya secara apa itu secara detailnya? Baik, kita akan mencoba untuk membahas singkat aja yo, 2 menit tak mau yo. Jadi yang pertama, ketika ada pertanyaan oleh banyak orang, dari mana sih asal mulanya makhluk hidup? Nah, pertama itu berkembang teori abiogenesis atau disebut dengan generatio spontanea. Disampaikan di sana bahwa makhluk hidup itu terjadi secara begitu saja, secara spontan dari benda tak hidup. Pencetusnya adalah Aristoteles. Jadi kalau kamu eksperimenmu itu kamu menjawab makhluk hidup ini itu dari kanji mister berubah menjadi bakteri. Nah, berarti kamu pendapatmu itu sesuai dengan pendapatnya teori abiogenesis. Tapi kalau kamu menjawabnya itu bukan itu mister, berarti kamu adalah berpeluang biogenesis. Nah, orang ini itu menyampaikan ikan yang kita temukan di perairan itu dari lumpur. Jadi lumpur tiba-tiba berubah jadi ikan. Kemudian tikus itu terbentuk dari baju yang sudah lama nggak kepake, itu tersimpan di almari. Tiba-tiba berubah jadi tikus. Nah kamu sekarang pasti kamu akan merasa, lah kok aneh, lah kok banyol sih, gitu sih. Saya tahu yang ada di benak kalian. Tetapi dulu apakah orang-orang itu akan seperti kalian? Enggak. Omongannya wong iki penting re, iki tokoh agama loh ini. Jadi dia ngomong apa orang nggak percaya. Gitu. Termasuk juga belatung. Belatung itu terbentuk dari sisa sayur yang telah membusuk. Jadi itu adalah pendapatnya ini. Dan pendapatnya ini itu didukung oleh beberapa ilmuwan dari hasil eksperimennya gitu loh. Yang pertama adalah ada Anthony van Leeuwenhoek, dia adalah penemu mikroskop. Jadi dia itu kertas dilubangi pakai jarum, kemudian lubang itu dikasih tetesan air.
matriks alien akan membentuk seperti bentukan cembung. Nah, kemudian dia mengambil sampel air rendaman jerami. Jadi jerami kan benda mati, air juga benda mati. Itu direndam, kemudian diamati di bawah mikroskop sama dia. Kok ditemukan ada makhluk hidup kecil, ada makhluk kecil-kecil, ada benda kecil-kecil yang berenang bebas. Karena dia itu berenang, berarti kan itu kecilnya makhluk hidup. Sehingga, oh bener yo, jerami itu bisa berubah menjadi makhluk hidup. Termasuk juga orang ini. Nidam itu dia merebus daging. Dagingnya dimasak, kaldunya dibiarkan. Setelah beberapa hari itu menjadi butek. Berarti kan ada bakterinya, ada makhluk hidupnya. Oh, berarti makhluk hidup itu dari kaldu. Kaldu berupa benda mati. Sehingga berkembanglah teori abiogenesis. Lalu orang-orang semakin cerdas, orang-orang semakin berani mengubah pendapatnya. Akhirnya 3 ilmuwan bernama Francisco Redi, Lazarus Spallanzani, sama Louis Pasteur itu membuktikan omongannya orang-orang abiogenesis benar apa enggak. Ternyata salah. Redi itu memakai daging. Dia menempatkan 3. Toples pertama, kedua, ketiga. Semuanya dikasih daging. Nah, ini bedanya. Toples pertama dibiarkan terbuka, toples yang kedua ditutup pakai kasa, toples yang ketiga ditutup rapat. Nah, gini. Setelah beberapa hari ternyata lalat itu datang. Yang terbuka mengerubungi daging, yang pakai kasa dia mengerubungi kasanya, yang ditutup nggak bisa masuk lalatnya. Dan ternyata yang dibuka sama dikasih kasa itu ada belatungnya. Dari sana Redi menyampaikan, omongannya orang ini itu salah. Belatung itu nggak terbentuk dari apa itu sisa sayur atau sisa daging atau apapun itu yang membusuk, tetapi belatung itu adalah telurnya lalat. Berarti makhluk hidup itu bukan dari benda mati, tetapi makhluk hidup itu berasal dari makhluk yang sebelumnya. Kalau Spallanzani membuktikan omongannya Nidam, dia memakai air kaldu. Bedanya air kaldu pertama sama kedua itu ditutup. Pertama dibuka, yang kedua ditutup. Jadi kaldu pertama dibuka, yang kedua itu ditutup. Ternyata yang dibuka itu menjadi keruh, yang ditutup itu menjadi jernih. Sehingga Spallanzani menyampaikan terbentuknya bakteri di dalam kaldu itu bukan dari kaldu berubah menjadi bakteri, enggak, tapi dari bakteri ada di udara masuk ke dalam kaldu. Ini buktinya kan harusnya ikut butek kalau dari kaldu. Nyatanya kan dia tetap jernih. Akhirnya disampaikan bahwa makhluk hidup itu bukan dari kaldu, tapi dari sebelumnya, yakni berupa bakteri dari udara. Nah, orang-orang yang abiogenesis itu protes, ngomong ke Spallanzani dan kawan-kawannya. Yo jelas dong ya di sini itu nggak akan bisa mengubah bakteri, mengubah kaldu menjadi bakteri. Soalnya apa? Sekali dia berubah langsung mati. Soalnya apa? Karena udara nih. Yang akhirnya percobaannya Spallanzani itu disempurnakan oleh Louis Pasteur memakai layar angsa. Akhirnya langsung guys terpatenkan bahwa ternyata benar bahwa makhluk hidup itu bukan dari benda mati, melainkan dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, akhirnya tercetus 3 postulat. Postulatnya adalah berbunyi omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, sehingga menjadi omne vivum ex vivo. Setiap vivum makhluk hidup itu dari telur ovum. Setiap telur itu dari makhluk hidup, omne ovum ex vivo. Sehingga setiap makhluk hidup dari makhluk sebelumnya, omne vivum ex vivo. Apa kelemahannya teori biogenesis? Belum menjawab pertanyaan. Pertanyaannya kan asal mula makhluk hidup. Kalau biogenesis kan makhluk hidup dari makhluk sebelumnya. Nah, ya sebenarnya ini dari mana? Akhirnya berkembang menjadi teori evolusi, kimia, dan biologi. Ini nanti kamu baca sendiri. Oke, maaf ya terlambat. Berapa pakai lagi? Terlambat berapa detik? Terlambat 3 menit. Terima kasih, mohon maaf.
Tetap semangat, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.